Hai hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Ranti di channelku dalam segmen Storytelling bareng Ranti. Siapa nih di sini yang paling suka dengerin cerita? Nah, pas banget kalian ada di sini. Kali ini kita akan bahas apa? Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Aksi pembunuhan di Indonesia ini memiliki banyak motif dan modus, mulai dari masalah kejiwaan, sakit hati, sampai balas dendam. Jika menelisik ke belakang, ada banyak kasus yang paling sadis yang ada di Indonesia. Dan beberapa kasus itu akan kita rangkum secara singkat, padat, dan jelas dalam video ini. Oke, langsung saja. Kasus pertama adalah kasus Ahmad Suragi. Pembantaian perempuan yang dilakukan oleh Ahmad Suragi ini menjadi salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Dikatakan pelaku ini berprofesi sebagai dukun di kota Medan, Sumatera. Total korban aksi pembunuhan berantai Ahmad Suragi ini memakan 42 korban perempuan yang berusia antara 11 sampai 30 tahun. Aksinya ini berlangsung selama 11 tahun dari tahun 1986 sampai 1990. Berdasarkan pengakuan Suragi, motif pembunuhan yang dia lakukan ini didasari atas wangsit dari mendiang ayahnya yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar menjadi sakti mandraguna. Emang gila juga ini orangnya. Berdasarkan informasi dari majalah Intisari edisi 2017, Ahmad Suragi ini lahir pada 10 Januari tahun 49 dengan nama lahir Sagimin. Dia ini adalah anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Jogan dan Sarti. Sang ayah meninggal dunia saat Sagimin berusia 7 bulan. Saat beranjak dewasa, Sagimin terlihat memiliki ketertarikan dengan ilmu hitam. Dia mempelajari buku ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan sang ayah. Saat Sagimin berusia 27 tahun, dia menikah dengan seorang wanita asal Pekanbaru. Setelah menikah, Sagimin merubah namanya menjadi Ahmad Suragi. Sedari kecil, Ahmad Suragi mengaku sering didatangi mendiang ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya, Suragi mengaku sang ayah ini mengajarinya ilmu kesaktian. Entah benar atau tidak, namun warga di sekitarnya menilai Suragi ini sebagai orang sakti atau biasa kita sebut dengan dukun. Aksi pembunuhannya ini mengincar wanita yang mencari bantuan untuk mempercantik penampilannya. Awalnya ritual yang dilakukan Suragi ini terlihat normal ya, hanya meminum air putih yang sudah diludahi Suragi. Itu mah nggak normal juga ya, bayangin aja coba air ludah diminum kayak nggak ada air lain aja. Namun setelah beberapa ritual, Suragi meminta pasiennya untuk datang ke sebuah ladang tebu di tengah malam. Mau aja lagi. Karena percaya dengan ritual yang dijalani Suragi, korban percaya dan menuruti permintaannya. Sesampainya di ladang tebu, Suragi meminta korban untuk melepas semua pakaian dan melakukan tapa pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Momen inilah yang menjadi kesempatan Suragi untuk melaksanakan aksi kejamnya. Ahmad Suragi ini tidak hanya membunuh para pasiennya dengan keji. Dia juga mengambil sejumlah harta perhiasan yang dipakai para korban untuk melakukan ritual. Dalam investigasi, Ahmad Suragi hanya mengaku telah membunuh 16 wanita. Sampai akhirnya dia mengaku sudah membunuh 42 wanita untuk mendapatkan ilmu sakti yang didapatkan dari wangsit sang ayah. Karena kan di awal diceritain ya bahwa menurut sang ayah dia itu harus membunuh 70 korban untuk bisa menjadi sakti. Tapi ternyata dia baru membunuh 42, ternyata sudah di-cut oleh polisi, udah tertangkap duluan dia. Setelah melewati investigasi yang panjang, akhirnya polisi menemukan bukti bahwa aksi pembunuhan sadis ini dibantu oleh istri pertamanya,
yaitu Turmi. Suami istri ini akhirnya menjalani hukuman isdet. Oke, kasus yang kedua adalah kasusnya Rio Martil. Rio Alex Bulo atau yang sering dikenal dengan sebutan Rio Martil, dia adalah pelaku pembunuhan berantai yang mengincar pengusaha rental mobil. Pria kelahiran Sleman 2 Mei tahun 78 ini sebelumnya itu menjajakan surat-surat kendaraan palsu. Setelah dia menikah, dia akhirnya beralih profesi tuh, jadi pencuri mobil terhandal di Jakarta. Bukannya insaf ya, dia habis nikah malah jadi pencuri mobil terhandal lagi di Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rio ini ternyata mampu menggasak 3 mobil loh dalam 3 hari. Berarti 1 mobil 1 hari ya. Dari hasil curiannya, Rio dan istrinya itu hidup makmur. Rio ngaku berjualan kepada sang istri. Istrinya itu dibohongin guys. Ternyata dia itu seorang pencuri, ngaku-ngakunya sama bininya itu dia jualan. Aksi pencurian mobilnya akhirnya terkuak guys. Saat penadah barang curian mobil itu melaporkan Rio ke polisi. Saat itu tuh Rio berhasil mencuri mobil pribadi bosnya. Seusai menjalani hukuman penjara, Rio akhirnya memutuskan untuk berpindah lokasi operasi, yakni di kota Surabaya. Jadi dia ini sempat jadi residivis gitu ya. Jadi dia itu sempat ditangkap dulu gitu sama polisi. Nah, abis dia keluar tuh dari penjara, bukannya ini Saf ya, dia malah berpindah tuh tempat lokasi operasinya jadi di kota Surabaya. Di kota ini metode pencurian mobilnya Rio itu sangat berbeda guys. Waktu dirinya di Jakarta itu dia kan ngincarnya mobil-mobil rental ya. Sekarang dia ini ngincarnya mobil rental juga tapi pakai martil gitu. Berbekal senjata martil itulah Rio berhasil mencuri sebuah mobil sedan mewah dan membunuh pengusaha rental di kota Surabaya. Setelah itu dia berpindah lokasi lagi guys, karena mungkin di sekitaran Surabaya udah kurang aman gitu ya. Akhirnya dia pindah tuh ke kota Semarang. Dan ternyata dia berhasil melarikan 1 buah mobil Isuzu Panther yang menggetok 2 korban dengan senjata andalannya, yaitu pakai martil. Udah dicolong mobilnya, orangnya juga dihabisi guys. Aksinya terus berlanjut sampai akhirnya dia di kota Banjarmasin. Udah pindah lagi aja tuh dia ke Banjarmasin. Rio berhasil menggondol sedan Timur milik JJ selaku pemilik rental mobil tersebut. Aksi curian ini menjadi aksi pencurian dan pembunuhannya yang paling brutal. Hotel Prodeo menjadi tempat tinggalnya setelah mendapat hukuman mati di tahun 2001. Pada tahun 2004, Rio ini dipindahin ke penjara Nusa Kambangan ya guys, yang ada di Cilacap. Dan bertemu dengan seorang koruptor yaitu Iwan Zulkarnain yang sama-sama berasal dari Sulawesi. Ternyata Rio dan Iwan ini memiliki hubungan yang cukup akrab gitu selama di penjara. Bahkan Iwan ini sempat mengajari ngaji gitu sama Rio. Sayangnya Rio ini tidak bisa menahan emosi guys saat Iwan mulai mengejek dirinya. Hanya bertaji di luaran saja, tidak senang dengan ucapan Iwan. Hasrat membunuh dalam diri Rio ini bangkit lagi guys, bisa-bisanya di dalam penjara ya. Lalu dia langsung menghantam kepala guru ngajinya itu ke tembok sel tepat di hari ulang tahunnya Iwan guys, yang ke-27 pada tahun 2005. Memiliki catatan kriminal yang besar dan perlakuan sadis kepada teman tahanannya, akhirnya tim eksekutor melayangkan tembakan ke dadanya pada 8 Agustus 2008 di dini hari. Akhirnya si Rio ini dihukum isdet juga sama ya guys, kayak Ahmad Suraji. Yang ketiga ada Bae Kuni atau yang biasa dipanggil dengan Babe. Pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini itu sempat menggeger masyarakat Indonesia ya, karena waktu itu pembunuhannya tuh aksinya sadis banget gitu, dan salah satu juga jadi kasus pembunuhan berantai yang paling terkenal kayaknya di Indonesia ya. Apakah kalian udah lahir pada tahun itu? Mari kita bahas aja langsung, ini dia ceritanya. Babe Bae Kuni ini dia itu pembunuh yang sadis banget dan mengincar anak jalanan usia 12 tahun di daerah Jakarta Timur guys. Berdasarkan informasi yang dibeberkan oleh Sarlito, seorang psikolog Universitas Indonesia kepada wartawan, katanya si Bae Kuni ini tuh adalah anak petani dari Magelang. Jadi masa kecilnya itu nggak bahagia dan selalu diolok-olok gitu sama teman-teman sekolahnya lantaran nggak pernah naik kelas. Jadi mungkin IQ-nya agak rendah gitu kali ya. Karena tidak naik kelas, Bae Kuni ini akhirnya tidak meneruskan pendidikannya gitu. Jadi dia itu cuma sampai kelas 3 SD aja, karena mungkin capek juga dia nggak naik kelas, diolok-olok terus sama teman-temannya. Akhirnya ya udahlah, nggak usah lulus sekolah aja sekalian gitu. Setelah berhenti sekolah, Bae Kuni ini akhirnya merantau ke Jakarta pada usia yang masih sangat muda ya, itu baru 12 tahun.
Kerasnya kehidupan Jakarta ini memaksa Baikuni jadi gelandangan dan mengais rezeki itu dari ngamen gitu guys. Hampir semua tindakan kekerasan dialami Baikuni, bahkan dia juga pernah jadi korban kaum pelangi guys. Setelah itu Baikuni pun bertemu sama Cu Saputra. Saat itu dirinya diminta untuk memelihara kerbau di Kuningan, Jawa Barat. Nah di kota ini Baikuni tuh ketemu sama jodohnya. Sayangnya selama menikah dengan si istri, Baikuni itu nggak mampu gitu berhubungan suami istri layaknya suami istri gitu sama istrinya, karena mungkin dia punya kelainan gitu kali ya. Tapi nggak sampai situ aja, pernikahan mereka itu tetap berlanjut gitu loh, karena si istri juga ternyata sayang banget gitu sama si Babeh ini. Dia itu nerima apa adanya suaminya dengan keadaan yang seperti itu, meskipun ya tidak selayaknya suami istri pada umumnya gitu guys. Bahkan sampai istrinya wafat mereka tetap menjadi suami istri, jadi tidak pernah bercerai ataupun tidak pernah selingkuh juga gitu istrinya. Ternyata istrinya ini setia banget ya, bahkan sampai di hari terakhir dia ada di bumi ini dia masih tetap menyayangi si Babeh Baikuni ini. Karena istrinya sudah meninggal, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Akhirnya untuk menghilangkan rasa sedihnya dan melupakan masa lalunya yang sangat tenang gitu dengan istrinya, akhirnya Babeh ini kembali ke Jakarta dan mencari peruntungan baru di sana. Dia pun memulai hidup baru sebagai pedagang rokok di terminal Pulau Gadung. Selain menjadi pedagang, dia juga merawat anak-anak jalanan. Disinilah hasrat menyimpang seksualnya keluar. Tadi udah aku ceritain ya bahwa dia itu memang dengan istrinya tidak selayaknya suami istri, karena memang mungkin dia sebenarnya punya kecenderungan lebih menyukai sesama jenis gitu. Saat keinginan seksualnya naik, dia itu akan memanggil salah satu anak-anak jalanan yang dia rawat gitu guys. Jadi dia itu sebenarnya ngerawat nggak gratis, nggak cuma aja gitu. Ternyata dia tuh di belakang itu ada maksud lain. Dia tuh punya ya gitulah pokoknya. Awalnya dia itu cuma minta untuk memenuhi hasrat seksualnya aja guys, sampai akhirnya dia mulai membunuh 7 anak jalanan. Tadinya dia itu cuma pengen ya gitu aja guys, tapi nggak tahu kenapa ya dia tuh kayaknya punya keinginan untuk menghabisi nyawa dari si anak-anak yang sudah dia itu gitu loh. Aduh belibet juga ngomongnya ya. Aksi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Babeh ini terkuak pada Jumat 8 Januari 2010 saat seorang saksi menemukan kardus berisi potongan tubuh korban mutilasi Baikuni. Ironisnya nih, jenazah yang ditemukan itu ternyata bukan korban pertama Babeh guys. Berdasarkan catatan Mahkamah Agung, Babeh itu sudah menjalankan aksi serupanya sejak tahun 93. Padahal waktu itu udah tahun 2000-an ya, udah tahun 2010, berarti udah berapa tahun tuh, udah lama juga. Namun ada sumber lain yang bilang juga bahwa bocah yang bernama ARS yang tewas tahun 98 itu adalah korban pertamanya Babeh gitu. Jadi tahun 98 tuh dulu pernah ada kasus pembunuhan juga yang mungkin modelnya mirip-mirip kayak sekarang, cuma nggak pernah ketahuan ini tuh siapa yang ngebunuh. Dan ternyata setelah diselidiki tahun 2010 barulah ketahuan bahwa si Babeh inilah pembunuhnya. Ironis banget ya, sudah bertahun-tahun baru ketahuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 14 bocah berusia 6-12 tahun yang disetubuhi dan dibunuh oleh Babeh. Dari 14 bocah, 4 diantaranya adalah korban pembunuhan dan mutilasi. Lanjut yang keempat, yaitu Siswanto atau robot gedek. Nah ternyata jauh sebelum kasusnya si Babeh Baikuni itu ada kasus serial pembunuhan berantai yang mengincar anak-anak juga guys, sama kayak Babeh, tapi dia ini bisa dibilang lebih senior gitu ya. Dan ternyata mereka berdua ini, antara robot gedek sama Babeh Baikuni itu saling kenal guys. Ternyata mereka ini, cuma mereka tidak tahu satu sama lain bahwa mereka ini mempunyai kisah-kisah yang mirip gitu loh. Nah Siswanto ini dia itu adalah pria tunawisma dan buta huruf. Dia dikenal sebagai seorang psikopat pedofil yang menghebohkan Indonesia guys pada tahun 96. Terus kenapa sih dia itu dikasih nama robot gedek? Jadi dia itu kepalanya kayak ada kelainan gitu loh guys. Jadi kepalanya tuh selalu bergerak ke kanan dan ke kiri gitu loh. Kalian bayangin aja lah sendiri, intinya gedek-gedek gitulah. Nah berdasarkan catatan polisi, si robot gedek ini telah melakukan aksi bengisnya itu sejak tahun 94 sampai 96. Total korbannya itu kurang lebih 12 anak laki-laki.
4 korbannya ditemukan di Kemayoran, di Jakarta Pusat, dan 4 korban lagi di Pondokopi, Jakarta Timur. Sisanya masih belum ditemukan, guys. Modusnya itu yang dilakukan sama si robot gedek ini adalah dengan memutilasi para korbannya. Sebelum dimutilasi tuh dia juga ternyata menganukan anak-anak itu dulu, guys. Jadi sama, ternyata si robot gedek ini tuh pelangi juga. Anak-anak ini tuh ya usianya tadi antara sekitar 12 tahunan gitu loh, guys. Jadi anak-anak yang memang tinggal di jalanan dan tidak punya keluarga, jadi yang luntang-lantung itu di jalan. Makanya si robot gedek ini tuh berani untuk menghabisi si anak karena dia tuh berpikir kayaknya nggak akan ada keluarganya yang nyariin, karena dia tuh memang sebatang kara gitu si anak itu. Lalu setelah membunuh si korban, si Swanto ini tuh memotong dan menyayat seluruh tubuh korban menjadi serpihan daging. Jadi identitas si korban itu sampai susah gitu loh untuk dikenali karena saking parahnya gitu sayatan-sayatan yang dilakukan sama si robot gedek ini. Terus karena dia tuh tahu bahwa dirinya ternyata sudah jadi buron, akhirnya dia kabur lah ke Jawa Tengah pada tahun 96. Nah, tapi akhirnya pada 27 Juli tahun 96, polisi ini berhasil menangkap si robot gedek, soalnya karena dia itu kan punya ciri khas yang memang mudah dikenali gitu loh, guys. Jadi ibaratnya dia mau sembunyi di mana aja ketemu orang juga pasti tahu. Dan karena pada saat itu emang berita tentang robot gedek ini tuh sangat viral gitu kalau kata bahasa sekarang ya, sangat menggemparkan, kayaknya seluruh Indonesia tuh tahu gitu masalah kasus tentang si robot gedek ini. Jadi dengan ciri khasnya dia yang seperti itu, siapa sih yang nggak tahu dia? Akhirnya adalah salah satu orang yang melaporkan ke polisi pada tahun 96 itu. Akhirnya si robot gedek ini pun bisa tertangkap. Nah, selama diinterogasi, si Swanto ini mengungkap bahwa tindakan yang dilakukan kepada 12 korban itu adalah tindakan di bawah alam sadarnya. Jadi dia itu mengatakan di dalam bayangannya, saya itu bunuh ayam, katanya. Gila juga nih orang. Atas perbuatan sadisnya, robot gedek ini dijatuhi hukuman isdet oleh pengadilan. Dia itu harus mendekam di LP Nusa Kambangan Cilacap ya, sembari nunggu jadwal eksekusi nyawanya. Sayangnya sebelum sampai tanggal eksekusinya ditetapkan, robot gedek udah meninggal duluan, guys, karena kena serangan jantung pada Maret 2007. Dia tuh memiliki motif dan modus operandi yang sama gitu loh kayak Baekhyun. Jadi emang seperti yang aku bilang juga gitu tadi, dia itu jadi ada rumor bahwa robot gedek itu merupakan korban salah tangkap dan menjadi tumbal untuk menutupi pelaku asli. Padahal kalau kata aku enggak lah ya, kayaknya sebenarnya kalau diceritakan secara rinci ini tuh banyak banget emang bukan faktor tapi bukti-bukti yang memang menunjukkan bahwa dia itu pelakunya gitu loh, guys. Jadi ini tuh kayak semacam teori konspirasi gitu loh. Kapan-kapan deh kita jelasin lebih lengkapnya, karena sekarang aku mau ngejelasin hanya garis-garis besarnya aja biar teman-teman tahu gitu ya. Karena juga banyak teori konspirasi yang bilang bahwa si Swanto ini tidak memiliki kemampuan, guys, untuk ngebunuh. Jadi dia itu kayaknya nggak akan punya mental gitu loh buat ngebunuh gitu. Terus dia juga kepribadiannya terlihat sangat lugu gitu, guys. Makanya banyak yang gak percaya gitu kalau dia itu melakukan aksi seperti itu. Makanya banyak teori-teori yang bilang bahwa ini sebenarnya tuh bukan dia pelakunya, ini tuh cuma dijebak aja gitu, guys. Oke, itu dia 4 kisah kasus pembunuhan paling keji. Sebenarnya masih banyak yang lainnya ya, tapi aku rangkum 4 dulu aja, dan itu juga hanya garis besarnya. Lain kali di video yang akan datang insya Allah aku akan menjelaskan kasusnya lebih rinci lagi biar teman-teman tahu dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus yang nantinya akan kita bahas. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, sudah meluangkan waktu untuk menonton aku yang ngoceh gak jelas seperti ini ya. Dan mohon maaf juga banyak backsound alami yang sangat-sangat alami sekali ya, ada suara ayam, suara burung, suara mobil, dan suara lain-lain. Mohon maaf ya, karena memang ini direkam dengan peralatan seadanya, dan juga ini memang cuma untuk hiburan aja gitu, guys. Buat teman-teman yang sama nih kayak aku, yang emang suka gitu ngedengerin orang cerita, suka tentang kasus-kasus kriminal, tapi ingat ya, menyukai kasus kriminal bukan berarti kita itu harus mengikuti, tapi mencontoh gitu.
apa yang dilakukan oleh para pelaku kriminal. Maksudnya dibuat video ini adalah agar kita mendapatkan pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari kasus tersebut. Jangan sampai kita mengalami atau jangan sampai ada korban-korban yang lainnya seperti itu guys, karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu, nggak nyambung ya intinya kayak gitulah ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, itu dia tadi cerita yang aku bawain hari ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa ambil baiknya dan buang buruknya aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu suka. Dan subscribe channel ini untuk dukung aku membuat video lain yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.